Beliau bernama Minola Rifai. Panggil dia Mimi. Setiap hari, Mimi berhadapan dengan pandemi COVID-19 untuk melaksanakan perawatan di rumah bagi para pasien. Tuh lulus aku kerja di Rumah Sakit Pondok Indah 2 tahun. Terus karena menikah, suami izinin kerja asalkan tidak di rumah sakit karena ada sip-sipan malam gitu kan. Akhirnya aku kerja di sekolah-sekolah. Jadi teman-teman yang di rumah sakit suka ngasih gitu kan. Nol mau nggak? Ini ada pasien dia nggak mau dirawat di rumah sakit gitu, di rumah. Yuk kita bentuk tim. Akhirnya ada tim waktu itu untuk home care. Ibu itu kerja di rumah sakit sebagai perawat dan bidan. Aku taunya perawat karena pakai baju putih-putih. Pada zaman itu pakai cap gitu di kepala kan. Terus ngeliatin wirawiri di rumah sakit kalau pas mau jemput gitu bantuin orang gitu kan. Terus di rumah juga praktek bidan kan, datang gitu ngebantuin kok kayaknya nolongin orang, apalagi sampai pasien itu pulang terus datang lagi bilang terima kasih Bu, aku udah sehat segala macam tuh kayaknya suci atau mulia gitu ngeliatnya tuh seneng gitu ngeliatin orang tuh sampai sembuh sakit. Terus akhirnya pokoknya nanti selesai sekolah mau pilih kuliahnya itu perawat. Pas dapat informasi bahwa kita harus periksa, ada pemeriksaan gitu kan, ayo mau swab gitu kan. Sebelum berangkat dari rumah itu udah vitamin. Kalau pada saat berangkat itu kita meriksa lebih dari 15, 20 lah, 20, 15, 20 itu. Kalau aku sih ngerasa mungkin karena APD panas ya, jadi rasa tenggorokan nggak enak gitu. Itu biasanya aku langsung beli lagi di apotek kalau nggak bawa perbekalan vitamin, periksa di komplek ya, perumahan gitu. Terus kita harus ke rumah satu lagi, jalan dong, nggak mungkin kita lepas karena itu harus tetap. Cuman yang kita ganti itu selalu sarung tangan. Kadang nggak diganti, kadang kita double lagi lapis itu sampai berapa, pernah sampai 5 lapis. Sebenarnya effort buat kita ya, karena kan itu panas banget ya, panas banget loh di dalam itu panas banget. Terus itu ceritanya ada yang belanja itu langsung masuk ke dalam dong, itu kita jadi kayak aneh gitu. Tapi kadang ketakutan itu bukan hanya pada orang yang ngelihat kita nih, dia ngelihat rumah mana yang kita datengin. Dia sebenarnya belum tentu positif gitu ya pemeriksaannya, tapi dia sudah didatangin sama kita yang ber-APD. Berdasarkan informasi dari tetangga bahwa itu keluarga itu batuk-batuk mungkin gitu ya. Jadi kita datengin, padahal belum positif. Terus tetangganya udah ketakutan dong. Pas balik kita keluar dari rumah itu, gimana Dok? Positif apa negatif? Positif ya, udah ketakutan, takut. Jadi kayak apa sih namanya dia? Diasingkan, apa ya? Dikucilkan. Kalau hasilnya positif, aku tuh suka bingung ngejelasin ke keluarga pasien. Paling aku bilang, maaf Ibu, hasilnya positif, untuk pemeriksaan lebih lanjut saya sarankan untuk PCR. Itu sampai rumah ya mandi, nggak ketemu anak-anak dulu, mandi. Dan itu juga aku langsung, Mimi pulang gitu. Jadi mereka langsung pada aku juga dikucilkan di rumah. Sementara sih. Aku selama jalan home care untuk swab, aku memang swab antigen ya, itu pernah satu hari itu 50 pasien. Berangkat dari rumah itu jam 8 sampai malam. Dari 50 pasien itu 35 terpapar. Ada yang nangis, kalau nggak pas kita kasih tahu positif itu ada yang nangis. Ada yang bener-bener maksudnya diulang lagi untuk make sure. Tapi rata-rata bapak laki-laki ya. Apa laki-laki itu keras gitu ya, aku nggak ngerti. Soalnya kalau yang perempuan pasti nurut langsung, biasa nangis atau terus aku maksudnya aku gimana gitu. Walaupun dia bukan medis, tetep lah kita harus lihat pasal 1, orang tua pasti benar gitu kan gitu. Jadi ya udah. Itu bapaknya tuh pas lagi positif langsung bilang, enggak, apaan kalian percaya kayak gitu-gituin, itu apa, virus itu apa, gini-gini. Hari ketiga Nola datang itu si bapaknya udah di luar dong. Aku akhirnya nyamperin, aku pakai ini karena terus ada tetangganya, maksudnya pas aku keluar, Mbak perawatnya ya bilangin dong sama bapak jangan keluar-keluar itu nularin gitu. Udah dijelasin ya namanya orang tuanya begitu mau diamankan. Aku juga gak 24 jam ada di rumah itu. Paling aku kasih tau sama orang rumah dan orang rumah juga gak berani ngomong sama bapak. Tapi pada akhirnya bapak itu iya sih karena dia mulai yang drop. Karena ya mungkin gini loh, dropnya dia bukan karena penyakitnya kalau aku berpikirnya. Itu dari pengucilan anak-anaknya. Itu apa tuh namanya, psikisnya yang kena pasti. Terus aku bilang gini, Bapak mau sehat nggak? Mau nggak anak-anak jadi mau ngumpul lagi sama Bapak? Terus ya udah, berarti Bapak di kamar aja, nggak perlu interaksi yang lain. Aku bilang gitu. Mimi juga kalau misalnya pergi
itu kalau pulang langsung bersih-bersih. Jadi aku senang-senang aja kalau Mimi bisa bantu banyak orang, tapi aku juga takut bisa kehilangan Mimi kalau misalnya Mimi kena penyakit itu. Panas, kakak panas, kakak panas. Besok berarti masuk lagi, dapat tugas lagi nggak lama lagi? Pada saat itu yang belum nyata bahwa sampai akhirnya aku kehilangan anggota keluargaku sendiri karena COVID, itu temenku kan yang nggak aku lihat langsung, cuma dapat info di medsos gitu kan, bahwa yang ini meninggal, si ini meninggal gitu kan. Innalillahi gitu. Ada yang gugur artinya meninggal karena COVID ini dia dalam bertugas. Ada juga yang dia bukan gugur ya, artinya dia meninggalkan pekerjaan itu akhirnya karena dia ya mungkin dari keluarga juga pastinya, karena kan mereka sudah berkeluarga kan, mungkin dari pasangannya yang mengatakan udahlah nggak usah gitu. Sedih sih kalau diceritain, itu sedih banget. Itu kita yang di grup tuh udah nggak ini lagi, udah rip terus deh pokoknya, ya udah innalillahi. Apa ya, mungkin beda kali ya, aura kita kerja di rumah sakit sama aku kayak aku di luar gitu kan. Aku memang home care. Aku cuma bilang gini, ya sementara mindset kita, aku sih bilangnya mindset. Katakan pada diri kita, ini adalah tubuh kita. Dia adalah sahabat kita. Jadilah sahabat. Jadi sahabat ya gimana? Sama-sama kan, sinergi ya. Jadi mau jalan kemanapun, kita mau nolongin orang, sama pun kamu, maksudnya lu di rumah sakit juga kan, lu datang dari rumah ke rumah sakit bekerja ingin bantuin orang, mau ngobatin orang, mau bikin dia ya minimal dia happy lah gitu loh. Cuma aku bilang ke temen, mindset kita dipakai bilang sama diri kita sendiri, doain untuk diri kita dulu sebelum doain orang lain, doain diri kita dulu. Oh iya, waktu itu dapat tugas ya, project ke Jogja. Itu tuh kita satu tim jalan sehat semuanya tuh. Itu sempat ada ini sih, sebenarnya ada insiden. Insidennya itu adalah dari si PIC-nya kita nggak disediain minum dong, Bu. Apa nggak dehidrasi. Terus malam sempet yang ngerasa tenggorokan udah nggak enak, udah makin celeng ngeliatin orang rame gitu. Dia udah demam banget itu pasti. Terus demam aku karena itu kurang minum. Sekitar jam 9 tuh kita mau swab karena mau balik. Itu sempat ketakutan karena apa? Aku ngerasa aku positif. Karena itu drop banget. Tapi alhamdulillah kita semua akhirnya negatif, berangkat sampai Jakarta. Senin mulai kerja lagi dong. Nah temanku udah langsung infoin, Mi aku positif. Temanku yang satu lagi juga, Mi aku positif. Temanku satu lagi juga, Mi aku positif. Terus aku langsung ambil, nyodok sendiri tuh di ruangan kan, negatif. Tapi untuk make sure, karena kan kelilingku udah positif kan, aku jalan drive thru. Jadi hasilnya tuh besoknya kan, kalau di drive itu nggak 24 jam, berapa jam, pokoknya besok harinya, karena itu aku sore PCR. Pokoknya intinya aku negatif semua. Hasil swab antigennya positif. Saran dari saya adalah pemeriksaan lebih lanjut dengan PCR. Bisa nggak sih kalau misalnya langsung ke ibu? Bisa dengan home care. Jadi nanti kami akan koordinasikan dengan tim. Mereka luar biasa. Bukan hanya, ya aku sedih sih kalau cerita. Karena bukan hanya buat dirinya sendiri, dia kan harus ninggalin keluarganya. Terus akhirnya ada yang sampai terkena gitu kan. Itu udah perjuangannya luar biasa gitu. Kalian hebat karena bisa bantu banyak orang gitu kan. Terus sampai survive, sampai kalian akhirnya jatuh dan bangkit lagi. Terus terus berjuang dan tubuh ini adalah sahabatmu gitu. Dan berpikirlah selalu positif. Berpikirlah bahwa akan ada hari esok yang pasti akan bertemu lagi dengan pasien-pasien yang baru lagi dan baru lagi. Mimi tahu, perawat bukan hanya profesi, merupakan sumpah dengan segala rantai pengabdian, dan pada akhirnya sumpah itu menjelma menjadi ribuan hati dan kaki yang berdiri dengan yakin untuk kemanusiaan. Selalu kuat, selalu sehat, dan semoga berhasil. Terima kasih dari Canon untuk seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.